Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini sama-sama kita akan mengkaji kembali daripada hadis Rasulullah SAW, yang mana kitab yang kita gunakan adalah kitab Riyadhus Shalihin dan masih seputar babul ikhlas wa ihdarin niyah fi jamil a'mal wal aqwal al-barizah. Masih seputar ikhlas dan niat. Sudah sampai pada pembahasan yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-ashir yang ke-10, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, sholatur rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi. Sholatnya seseorang dalam berjamaah itu lebih bertambah, itu lebih baik daripada sholatnya di rumahnya, wa sholatihi fi suqihi, dan sholatnya di pasar. Bid'an wa ishrina darajatan, separuh dari 20 derajat. Artinya sholat fardhi atau sholat sendiri, ya, itu pahalanya sangat kecil, ya, daripada sholat berjamaah di masjid atau di musola. Dalam hadis lain, sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bisa ba'i wa ishrina darajatan. Sholat jamaah lebih afdal daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat perbandingannya. Nah, artinya sholat sendiri ya pahalanya hitungannya 1. Kalau sholat berjamaah bahkan dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Itu perbedaannya. Wazalika, dan namun hal itu, anna ahadahum idza tawaddoa fa ahsanal wudu, itu pun, ya, kalau derajatnya mau tinggi apabila tawaddoa, berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian wudunya cakep, wudunya bagus seperti wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna dari syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya terpenuhi, bagaimana cara-cara wudu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sempurna wudunya. Summa atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, layan hazuhu illa sholah, dan dia datang ke masjid untuk sholat, tidak ada yang menggerakinya. Artinya ibadahnya dia datang dari dirinya sendiri, dia ibadah sadar dengan dirinya sendiri. Nah, itu ibadah yang paling afdol daripada ibadah yang sholatnya dipaksa. Ya, misalkan ada orang, tong sono sholat, diomelin bapaknya, mamaknya. Nah, itu kan sholatnya bukan dari diri sendiri, tapi sholatnya karena ada teguran, paksaan dari pihak luar, ya. Meskipun baik, cakep, bagus, namun ada lagi yang lebih afdol, yang lebih bagus, yaitu yang ibadahnya benar-benar sadar akan dirinya, bahwa dirinya lemah, dirinya miskin, dhaif, ya, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan ibadah, dengan amal soleh yang dia lakukan, maka dia bakal banyak mendapatkan rahmat, maghfirah, dan ma'unah dari Allah. Sehingga energi positif tuh dari langit
turun ke dalam kepalanya. Akhirnya terpancarlah di dalam dirinya kebaikan-kebaikan, ya, banyak kebaikan-kebaikan, baik umurnya baik, ya, digunakan untuk sebaik-baiknya, rezekinya baik, tutur katanya baik, ya, sopan santun. Nah, itu kelebihan-kelebihan yang terpancar dalam dirinya karena banyak amal soleh yang dilakukan, karena sadar akan dari dirinya sendiri. Maka lain halnya efek ibadah daripada yang ibadahnya itu dipaksa. Makanya saudara, kalau ibadah benar-benar ikhlas, seperti bab kita kali ini, niat di hati benar-benar sadar bahwa kita ini manusia biasa, lemah, butuh dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyelesaikan misi dan visi kita, yaitu menapaki kehidupan ini dengan baik dan benar, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita butuh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ibadah yang paling afdol. La yuridu illa sholah, dan dia tidak menghendaki yang lain kecuali pengennya sholat, menuju masjid. Lam yahis khutwatan, dan dia tidaklah melangkah satu langkah pun, illa rafa'alahu biha darajatan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal angkat derajatnya satu kali derajat. Tuh, jadi derajatnya naik. Kata ulama, satu derajat kalau ditempuh oleh manusia itu mencapai 100 tahun, saudara. Bayangin, 100 tahun ditempuh jalan kaki, itu anggapan satu derajat pahala. Ya, bagaimana 27 derajat yang sholatnya berjamaah. Luar biasa pahala. Nanti akan kita bawa itu pahala ke alam kubur kita. Kemudian kuburan kita akan menjadi terang benderang, tidak gelap gulita, tidak menyeramkan seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang keadaan alam kubur, saudara. Maka amal soleh kita tuh yang ngebawa kita menjadi lebih bahagia di alam kubur. Suami kita, istri, anak kita, tetangga, saudara, siapapun yang kita banggakan waktu di dunia, mereka nggak ada yang nemenin, cinta mereka sebatas di dunia. Namun cintanya Allah akan sejati sampai kamu masuk ke liang kubur, saudara. Bahkan sampai akhirat akan selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu. Kalau itu pun kamu berharap akan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu derajat tuh jauh sekali pahalanya, lumayan besar, ya. Sekali melangkah itu baru satu langkah tuh, menuju masjid berapa langkah, saudara? Banyak, ya, pahalanya banyak sekali. Wa hatta anhu biha khati'atan, dihapus setiap langkahnya satu dosa. Satu dosanya dihapus, enak banget, ya. Mau sholat jamaah, tapi ingat, dosa itu ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang dihapus di sini dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar, tidak ada yang dapat menghapusnya dari segala amal ibadah kita kecuali taubatan nasuha. Nah, cuma taubat yang bisa ngilangin dosa besar kita. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Ya, berapa langkah tuh dia masuk masjid? Maka setiap langkahnya diangkat satu derajat, ya, derajatnya, dan dihapus satu dosa dari dirinya. Fa iza dakhala masjid, apabila dia masuk masjid, kana fi shalah, maka nati shalah hiya tahbisuhu, maka dia akan dianggap sholat ketika di masjid untuk menunggu sholat berikutnya. Artinya ketika dia berdiam diri, misalkan sholat maghrib selesai dia, kemudian dia diam menunggu untuk sholat berikutnya, itu sholat isya di dalam masjid.
Maka selama dia menunggu dari maghrib sampai isya, itu kata Nabi Muhammad SAW, kamu masih dalam keadaan sholat. Nah, makanya solusinya kita kadang-kadang ya bikin pengajian tiap maghrib sampai isya. Jadi sambil ngaji ilmu agama, banyak lagi pahalanya, tambahin ilmu ya. Kemudian sambil menunggu sholat isya untuk mengharapkan pahala yang ini nih ya. Hitungannya kita tuh dalam keadaan sholat meskipun dalam keadaan menunggu ya, begitu. Kemudian apa yang terjadi saudara? Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum, para malaikat dia bakal bersolawat kepada kalian madama fi majlisih, selama kamu berada di majlis itu. Artinya di masjid lagi nunggu itu, nunggu sholat. Atau kamu ngaji-ngaji di majlis ya, di masjid itu. Alladzi shola fihi, yang mana engkau sholat di situ. Sambil nunggu malaikat nyolawatin kita ya, apa doanya? Yaqulun, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati si fulan nih, kasih sayang ya, sayangi dia ya Allah, sayangi dia belum punya anak, kasih anak ya Allah, dia belum punya rezeki, kasih rezeki ya Allah, dia belum dapat kerjaan, pengangguran, kasih pekerjaan ya Allah, dia punya utang, bayarin ya Allah. Tuh doa daripada rahmat para malaikat. Doanya simple, rahimun, sayangi, namun mencakup segala aspek hajat dan kebutuhan kita. Allah tahu hajat dan kebutuhan kita. Kita lagi kenapa, ada masalah apa, Allah tahu. Jadi kita gak perlu doa nutur semua, capek. Ya Allah saya banyak utang, ya Allah saya menganggur, ya Allah saya belum punya anak. Kelamaan, Allah juga tahu, gak usah disebutin. Nih salah satu solusinya, menunggu sholat jamaah. Oh ya, Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dosa dia. Tuh malaikat yang doa, ampunin dosanya dulu waktu kecil atau masa mudanya dia pernah nyolong mangga tetangga, tuh pernah ngambil duit orang, pernah mabuk, pernah mencuri, pernah berzina, pernah berbuat dosa-dosa besar yang lainnya. Ighfir lahu, ya Allah ampunin dosa dia ya Allah, kata malaikat. Tuh Allahumma tub alaih, ya Allah sekarang dia udah bertobat, terima taubatnya ya Allah, terima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahim dan rahmannya tentu menerima segala amal ibadah atau menerima taubatnya seorang hamba. Sesungguhnya pintu Allah saudara tidak akan pernah tertutup bagi kalian yang mau bertaubat. Meskipun kalian membunuh 100 orang, jika kalian mengharapkan ridho Allah dan beringin bertaubat, Allah membuka pintu taubat untuk Anda saudara. Anda mengkonsumsi narkoba, Anda berzina, Anda mencuri, Anda pernah membunuh, membegal orang. Suatu hari ketika Anda pengen bertobat, Allah nerima taubat Anda saudara. Dosanya hapus, kegugur semua karena kebenaran taubat Anda. Kecuali kamu taubatnya main-main, Allah Maha tahu saudara. Kemudian para malaikat akan terus mendoakan itu saudara. Allahumma arhamhu, Allah maghfir lahu, Allahumma tub alaih. Tapi dengan syarat, malam yu'zi fihi, selama kamu di masjid itu tidak mengganggu. Artinya tidak melakukan perbuatan keji seperti mengganggu orang yang ibadah yang lainnya ya di sampingnya, atau ngomongin urusan dunia di masjid, ngomongin bisnis, atau menggibah orang, ngomongin kejelekan orang ya, atau ngomongin urusan-urusan dunia di dalam masjid, itu tidak membawa keberkahan saudara. Ngomongin urusan dunia di dalam masjid tidak membawa
keberkahan. Hati-hati. Malam yuhdis fihi, dan juga syaratnya enggak berhadas selama dia menunggu sholat tadi, nunggu sholat isya ya, tidak berhadas. Kalau kentut ketika menunggu langsung sambung dengan wudhu lagi yang baru. Oh ya, begitu caranya. Tujuannya ya apa? Ya ini untuk mendapatkan fadilah hadis ini, karena kita sedang mengamalkan hadis ini saudara. Ya, muttafaq alaih, hadis ini sahih, wa hadza lafaz Muslim, dan ini lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucap sabda Rasulullah yanhazuhu, yang artinya yanhazuhu, huwa bi fathil ya, yaitu dengan fathah ya-nya, dibaca ya di fathah, yanhazuhu, walha wa bizai ay yukhrijuhu au yanhaduhu, yang mengeluarkannya atau yang menggerakkannya artinya ya. Jadi dia bergerak atau keluar karena sadar dengan dirinya sendiri, itu maksudnya. Ibadahnya karena datang dari jiwanya, ibadah sholatnya karena keinginan dirinya, bukan karena ada paksaan dari orang tuanya, bukan karena ada paksaan dari gurunya untuk sholat ya, karena takut dipukul sama gurunya. Itu ibadah yang kurang cakep. Bagus tapi kurang cakep. Qauluhu, sabdanya Nabi yang bunyinya la yuridu illa sholat, tidak menginginkan kecuali sholat. Ai fi jamaah, artinya adalah sholat berjamaah. Wa fihi isyaratun ila i'tibar ikhlas, hadis ini mengandung isyarat untuk mengambil pelajaran ikhlas. Jadi benar-benar datang dari jiwa kamu, sadar diri ya, bahwa kita butuh kepada Allah. Ibadah itu sebagai sumber energi ruhani. Kalau jasad kita sumber energinya makan dan minum, makan 4 sehat 5 sempurna, maka energi ruh kita adalah ibadah. Baca Quran, sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Itulah energi batiniah. Wahwa qauluhu, dan ucapan Nabi yang bunyi wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini isyaratun ila ba'dil asbab al-muqtadiyah lid darajah, dan hadis ini mengisyaratkan sebahagian sebab-sebab ya untuk mendapatkan derajat. Wahwa qauluhu, yaitu yang ucapannya wazalika annahu iza tawaddo, dan itu apabila dia berwudu, fa ahsana wudu, maka bagus wudunya. Summa kharaja ilal masjid, kemudian keluar ke masjid, la yakhrujuhu illa shalah, tidak keluarlah dia kecuali pengennya sholat. Lam yakhid khutwatan illa rafa'at lahu biha darajatan, dan tidak melangkah kecuali langkahnya itu bakal diangkat 1 derajat untuknya, wa hatta anhu biha khati'atan, dan dihapus 1 dosa untuknya dari setiap langkahnya. Tadi udah kita jelaskan. Wa minha al-ijma' wa ta'awun 'ala ta'ah, dan ini adalah hadis ijtima' ya, untuk berjamaah, selalu dalam keadaan jamaah, wa ta'awun, saling menolong, ala ta'ah, untuk berbuat taat. Makanya jangan sampai kita umat Islam terkotak-kotak, terbaur-baur ya. Kita harus selalu dalam berjamaah. Wal ulfah bainal jirain, dan kenapa kita harus sholat jamaah? Tujuannya adalah ulfah, untuk menunjukkan kebersamaan, kasih sayang antara tetangga. Wassalamah, dan keselamatan min sifatin nifaq, dari sifat munafik. Jadi tujuannya adalah untuk keselamatan dari sifat munafik. Wa min isa'izzonni biha, dan dari jeleknya prasangka kepada saudara dan tetangga kita. Karena kan orang jamaah masjid biasanya orang-orang yang hidupnya selalu ya di sekitar kita, lingkungan kita. Jadi tujuannya juga diantaranya adalah untuk keselamatan sifat munafik dan keselamatan berburuk sangka. Wa minha, diantara hikmahnya adalah sholatul malaikati alaih, malaikat bakal bersolawat padanya.
wastighfaruhum lahu, dan juga mengampunin atau mengistighfarkan mereka, wa ghairu zalik, dan lain. Kemudian saudara, hadis yang ke-11, wan Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Imam Ibnu Abbas yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka semua, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbi, hadis yang diriwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa taala, yang maha suci lagi maha tinggi, qala, bahwasanya Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanat wa sayiat, telah menulis kebaikan dan keburukan, sumabayana zalik, kemudian menjelaskan akan hal itu. Jadi Allah sudah menjelaskan mana itu yang baik dan mana itu yang buruk, itu jelas. Allah sudah jelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Yang halal dan haram bahwasanya itu sudah jelas. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang punya niatan untuk berbuat baik, beramal baik, amal soleh, falam ya'malha, tapi dia enggak melakukannya, tapi baru niat doang, kataballahu tabaraka wa ta'ala indah hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatatnya bahwasanya dia telah melakukan satu kebaikan. Jadi pahala dapat satu secara sempurna. Baru niat buat berbuat baik tapi enggak ngelakuin, Allah catat satu amal baik. Oh, indahnya Islam. Ya misalkan udah niat nih, ntar maghrib saya mau ngaji, tiba-tiba turun hujan, deras hujannya, nggak jadi dia ngaji, maka itu dicatat pahalanya saudara. Wa in hamma biha, dan apabila niat untuk berbuat baik atau melakukan amal soleh, fa amilah, kemudian mengerjakannya, kataballahu asyr hasanat ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kasirah, Allah bakal mencatatnya sebanyak 10 kali kebaikan, ila sab'i mi'ah, bahkan sampai 700 pahalanya, ila ad'afin kasirah, bahkan bisa dilipat-lipat gandakan lebih banyak lagi, tergantung kedudukan keikhlasan di dalam hatinya. Tuh, jadi semakin ikhlas kita, maka akan semakin besar nilai pahala yang kita dapat saudara. Jadi Allah tahu ya, mana nih orang yang kerjanya benar nih ya, dia bakal dapat bonus, dapat tunjangan sebagaimana kita kalau kerja. Ketahuan kinerja kita sama bos kita ya, yang kerjanya bagus-bagus, gajinya besar, mendapat tunjangan. Nah, seperti itu ya logikanya atau pengkiasannya. Jadi Allah tahu tingkat makom keikhlasan seseorang dalam beramal. Bisa jadi pahalanya 10, ada yang 700, bahkan ada yang ribuan. Baru satu amal, mau sholat jamaah, segitu banyak besarnya. Subhanallah. Wa in hamma bisai'atin, dan andai kata seseorang niat berbuat buruk, beramal dosa, falam ya'malha, tetapi dia tidak mengerjakannya, baru niat doang, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah bakal mencatat satu amal soleh untuknya. Tuh ya, luar biasa Islam ya. Baru misalkan nih dia mau pacaran ya, mau ngapel lah gitu ya, kagak jadi ya, gak jadi dia mau berlaku dosa, maka dia tulis satu pahala. Ya Masya Allah. Wa in hamma biha, dan apabila dia niat berbuat dosa, pengen melakukan satu dosa, fa amilaha, kemudian mengerjakan dosa itu, katabahallahu sayi'atan wahidatan, Allah bakal menulis satu dosa untuknya. Muttafaq alaih, hadis ini sahih. Haza hadis syarif azim, ini hadis yang mulia dan agung. Bayana fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan ini, miqdaron
ma tafaddalallahu bihi azza wa jalla ala khalqihi min tad'ifil hasanat, yaitu ukuran afdolnya ya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dari lipat gandanya amal-amal baik. Ya, ini hadis sangat mulia sekali. Ya, fataklili sayyi'ah, bahkan dikitnya hitungan dosa. Ya, Allah sudah menjelaskannya. Zada Muslim ba'da qaulih, dalam hadis riwayat Muslim ditambahkan ucapan atau hadis ini, ya hadis qudsi ini, wa in hamma biha, dan apabila niat berbuat baik berbuat buruk, fa'amilah, kemudian dilakukannya, kata ballahu sayi'atan wahidatan, maka Allah akan menulisnya satu dosa. Maka diteruskan au mahaha, atau dihapuskan. Ya. Wala yahliku allallahi illa halik, dan tidaklah Allah menghendaki kehancuran kepada seseorang kecuali dia benar-benar akan hancur sehancur-hancurnya, saudara. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Imam Ibnu Mas'ud, wailun liman golabat wahdatuhu asyratahu, maka sungguh celaka seseorang yang kelewatan nilai pahala 10-nya, ya, yang seharusnya dia dapat jamaah nilainya 10 atau 27 derajat, tapi dia enggak dapat, maka sangat rugi, kata Imam Ibnu Mas'ud. Qala ulama, berkata para ulama, inna sayi'ata, sesungguhnya perbuatan dosa, perbuatan buruk, tu'azimu ahyanan, kadang-kadang bisa membesar, bisyara fi zaman, tergantung kondisi zamannya, awil makan, atau tempat dianya tinggal. Ya, jadi waktu demi waktu, zaman akan terus berubah, ya, dan dosa itu akan menjadi besar, tergantung kondisinya, tergantung tempatnya, apakah tempatnya kampungnya tempat judi, ya, sabung ayam, tempat banyak ngejablay misalkan, ya, nah itu kemungkinan dosa-dosa akan lebih besar. Dan kalau kamu hidup di tengah-tengah mereka dan jadi orang soleh, pahala kamu lebih besar, bisa menjadi sangat besar, ya. Waqad tudha'if bisyarafi fa'ilha wa quwwati ma'rifati, dan terkadang dilipat gandakan dengan keadaan pelakunya karena dia kuat pengetahuannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri nabi, man ya'ti minkunna bi fahisyatin mubayyinatin, siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa secara nyata, yudha'ifu lahal adabu, maka akan dilipat gandakan azabnya, di'fain, 2 kali lipat. Tuh, dosanya dilipat ganda 2 kali lipat karena keadaan si pelakunya. Contoh, si pelaku mencuri, dia tahu mencuri itu haram dan tahu dalilnya, maka dosanya hitungannya bukan 1 tapi 2, dilipat ganda menjadi 2. Inilah tersurat di dalam surat Al-Ahzab, ya, ini ayat ini, wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan hal itu mudah bagi Allah. Wa man yaknut min kunna lillahi wa rasulih wa ta'mal sholiha nu'tiha ajroha marratain, dan barang siapa di antara kalian, wahai istri-istri Nabi, taat kepada Allah dan Rasulnya dan melakukan amal soleh, kami akan memberikannya pahala marratain, 2 kali lipat. Jadi orang alim kalau beramal, ya, ini kita kiaskan saja karena di sini ayatnya bunyinya istri-istri Nabi. Ini istri-istri Nabi tentu orang-orang yang alimah, orang-orang yang pengetahuan agamanya tinggi karena dekat sama Nabi. Nah, orang-orang yang alimah, yang alim, kalau dia beramal dengan ilmunya, marrotain, pahalanya dilipat 2 kali. Wa atadna laha rizqan karima,
dan kami akan menyiapkan untuknya rezeki yang sangat mulia. Nah, orang-orang yang alimah, ya, orang yang banyak pengetahuannya kepada agama, kemudian dia mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan rizqan karim, rezeki yang sangat mulia. Makanya kadang-kadang ada rezeki yang enggak terduga-duga yang dialami oleh para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Ini buktinya. Allah sudah menyiapkan untuk mereka semua. Ini termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 30 dan 31. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian hadis ini bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semua, dan saya berdoa untuk mengakhiri kajian kita kali ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah, maghfirah dan maunahnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi rajin lagi untuk melaksanakan sholat berjamaahnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan, berkah rezeki kita, berkah umur kita, berkah usaha kita. Dan di antara kita jika ada yang nganggur, mudah-mudahan Allah kasih kerjaan ya Allah di antara saya dan teman-teman yang nonton. Dan jika di antara kita ada yang belum menikah, mudah-mudahan Allah kasih jodohnya ya Allah, amin. Dan apabila di antara kita ada yang hutang piutang atau banyak hutangnya, ya Allah tolong bayarin ya Allah, bayarin ya Allah, tolong. Kami selalu memohon kepadamu, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.